Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin amin. Ikhwatal iman rahimakumullah, ding sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabar pian sabarataan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi segala rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kita doakan juga kepada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya dan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tiada berbekas. Salawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Guru Yudi ingin menyampaikan tentang gangguan-gangguan jin secara umum. Kalau beberapa pertemuan yang lalu mungkin Guru Yudi pernah menyampaikan tentang gangguan jin itu diklasifikasikan ini gangguan jin biasa, gangguan jin nasab, ataupun gangguan jin sihir. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah di sana sekalian, secara umumnya saya ingin menyampaikan gangguan-gangguan jin secara umum yang jumlahnya mungkin sangat banyak. Tapi insya Allah akan kita bagi beberapa sesi gitu ya, beberapa bagian gitu. Karena apa? Karena banyak sekali ada orang-orang yang masih bertanya kepada saya, kepada ulun, guru, gangguan jin, tanda-tanda gangguan jin itu apa-apa aja gerang? Tanda-tanda gangguan jin itu apa-apa aja sih guru? Kalau hendak dijelaskan secara satu persatu, secara orang per orang mungkin agak memakan waktu gitu. Maka alangkah baiknya pertanyaan-pertanyaan itu akan saya rangkum dalam sebuah video ini, dalam sebuah tayangan ini. Ya insya Allah, kapanpun ingin mengetahui tayangan tersebut, kapanpun kita ingin mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri gangguan bangsa jin ini, maka kita tinggal klik. Ya, kita klik videonya, kita dengarkan, kita saksikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengerti dan juga tayangan-tayangan seperti ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sanak sekalian, gangguan-gangguan jin secara umumnya itu sangat banyak sekali di sana kayak. Banyak bujur. Di antaranya, yang pertama misalnya, gangguan-gangguan jin pada diri manusia itu yang pertama adalah emosi yang sangat berlebihan. Emosi yang sangat berlebihan dan sulit untuk dikendalikan. Misal seorang istri suka membantah suaminya, seorang anak suka membantah ibunya, ataupun hal-hal yang lain. Banyak sekali. Kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang sangat sepele, kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang sangat kecil itu bagi kita. Kalau kita lihat itu permasalahan kecil, namun kadang-kadang emosional dalam menghadapinya. Kadang-kadang marahnya sangat berlebihan ketika mendapatkan peristiwa-peristiwa ataupun kasus-kasus seperti itu gitu. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ciri yang pertama adalah suka emosional yang
kadang-kadang sulit untuk dia kendalikan. Marah berlebihan, suka marah, suka macam-macam pokoknya dah. Salah sedikit marahnya berlebihan, salah sedikit marahnya na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, emosional yang sangat berlebihan adalah ciri pertama orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin. Lalu bagaimana cara menanganinya kalau kita sedang marah atau melihat orang yang sedang marah seperti ini? Maka kita disarankan untuk berwudu, padamkan rasa amarah tersebut dengan air wudu. Insya Allah akan mereda marahnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan selanjutnya adalah suka was-was, suka ragu-ragu, ketakutan tanpa sebab. Bawaannya was-was saja, bawaannya gugup aja, bawaannya cemas aja. Dan kecemasan ini dilakukan atau dirasakannya secara berlebih-lebihan. Dalam setiap aktivitas dia selalu cemas. Kadang-kadang ada orang cemas atau ada orang yang ketakutan ketika berada di tempat orang yang banyak. Kadang-kadang dia merasa was-was ketika berada di rumahnya sendiri. Kadang-kadang dia merasakan ketakutan ketika berada di rumahnya sendiri. Seperti ini. Sering merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kadang-kadang ragu dianya. Kadang-kadang dia merasa kurang pede. Kadang-kadang dia merasa jangan-jangan kalau aku mengambil keputusan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat dia ragu. Akhirnya apa? Kecemasan seperti inilah yang dia rasakan secara terus-menerus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan atau merasakan hal-hal seperti ini, berlindunglah kita kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Mungkin kita bisa membaca Qul a'udzu birabbin nas. Agar apa? Agar kita dilindungi oleh Allah dari rasa was-was, dari rasa cemas, dari rasa takut yang memang hal-hal seperti ini digunakan oleh syaitan untuk dimanfaatkan oleh syaitan untuk mengelabui kita atau menghembuskan rasa was-was yang semakin lama semakin besar pada diri manusia tersebut. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan selanjutnya jamaah, ciri-ciri gangguan jin yang selanjutnya adalah ada dorongan kuat untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Macam-macam kemaksiatan yang dibisikkan oleh bangsa jin atau syaitan kepada dia. Mencuri lah, atau melakukan ghibah lah, melakukan fitnah kah, melakukan kedurhakaan pada Allah yang lain. Seperti itu jamaah. Sehingga ketika dorongan untuk melakukan kejahatan, dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat semakin besar pada dirinya, membuat dia malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, malas untuk melakukan sholat, malas untuk membaca Quran, malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini jamaahlah ciri-ciri gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Kadang-kadang dia membuat diri manusia tersebut selalu melakukan maksiat-maksiat, selalu melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dan bahkan menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah. Maka dari itu hati-hati kita. Selanjutnya jamaah, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan jika mampu mendirikan sholat, maka sering lupa rakaatnya secara berulang-ulang. Ini jamaah, mungkin kita sendiri pernah merasakan hal-hal seperti ini gitu. Kadang-kadang kita sulit untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat kita. Kadang-kadang kita melaksanakan sholat, lupa rakaatnya. Kadang-kadang lupa bacaannya. Kadang-kadang hal-hal di luar sholat kita ingat di dalam sholat. Hati-hati jamaah ya. Hati-hati kita dalam gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin seperti ini. Makanya ketika kita sebelum melaksanakan sholat tadi, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita meminta ampun kepada Allah, dan doa-doa perlindungan hendaknya kita baca, minimal ta'awudz terlebih dahulu.
Minimal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar ketika kita melaksanakan sholat, kita minimal mendapatkan khusyuan walaupun sebentar. Itu ya. Kenapa? Karena ketika kita sholat, syaitan itu datang kepada kita. Jin-jin itu datang kepada kita untuk menggoda kita. Kadang-kadang kita diingatkannya dengan dompet. Kadang-kadang kita diingatkannya dengan hal-hal yang membawa kita lupa terhadap rokaat-rokaat kita. Ini sudah rokaat keberapa lah? Rokaat kedua kah? Rokaat ketiga? Padahal sudah masuk ke dalam rokaat keempat misalnya. Kadang-kadang bacaan-bacaan yang kita bacaan surah yang kita baca kadang-kadang lupa, padahal di luar sholat kita sering membacanya dan lancar membacanya. Kadang-kadang membaca ini lari ke surah ini. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dari surah Al-Asr lari ke surah yang lain. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pintarnya setan mengganggu kita, pintarnya setan untuk menggoda kita, sehingga di dalam sholat pun kita masih diganggunya, kita masih digodanya, kita masih dibikinnya untuk tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesak napas atau ngantuk berat, sesak napas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca lebih dari 30 ayat. Atau kadang-kadang ketika membaca Al-Quran sakit, tiba-tiba sakit tenggorokannya. Atau ketika membaca Al-Quran baru beberapa ayat dibaca ayat-ayat Al-Quran sudah tertidur. Ada tidak yang merasakan seperti ini ketika membaca Al-Quran tiba-tiba sesak napasnya, sesak dadanya, kadang-kadang merasa dadanya ini penuh dan tidak bisa mengambil napas dengan baik. Kadang-kadang mengantuk dengan berat, baru beberapa ayat dibaca tiba-tiba menguap terus seperti itu. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah kami dapatkan kasus ada orang yang disuruh membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba dia tertidur. Tiba-tiba dia tertidur jamaah. Baru beberapa ayat langsung tertidur lelap. Kita bangunkan, bangun lagi dia. Baca lagi, tertidur lagi gitu. Nah ini kata kami, ini ada gangguan-gangguan jin di dalam dirinya. Maka benar aja ketika dibacakan, ketika diruqyah, ternyata jinnya yang membuat dia mengantuk. Jinnya yang menggoda dia untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang membaca Al-Quran matanya ini kriup aja. Kadang-kadang matanya ini tidak bisa tidak bisa dibuka. Padahal dia sadar, tapi untuk membuka matanya ini sangat berat. Atau ketika dia membaca Al-Quran, Al-Quran itu seperti dia lihat tulisan Al-Quran itu seperti apa ya? Seperti tulisan aja lah, seperti tinta-tinta yang tercoret aja seperti itu. Ini jamaah yang pernah kami dapatkan kasus-kasus dari orang-orang yang terkena gangguan dalam dirinya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, melemahnya hati, minder, suka menghayal, suka melamun, menyendiri atau mengurung diri di kamar secara berlebihan. Artinya dia suka mengasingkan diri. Sebagaimana yang di atas tadi saya sampaikan, bahwa kadang-kadang jin ini membuat dia minder, tidak percaya diri. Ketika berada di kumpulan orang-orang banyak, dia buat si manusia tadi merasa kada pede, tidak percaya diri. Kadang-kadang dibisikannya, jangan ke situ. Kamu kan seperti ini, kamu kan banyak kekurangannya. Seperti itu kadang-kadang. Atau kadang-kadang suka banyak menghayalnya macam-macam lagi. Suka mengurung diri di kamar, dan banyak sekali kasus-kasus yang kami dapatkan ketika si manusia tadi terkena gangguan-gangguan jin, di antaranya suka mengurung diri di kamar. Sudah berada di kamar sendirian, kamarnya tersebut pun suka yang gelap-gelapan terus, tidak tahu malam, tidak tahu siang.
suka gelap-gelapan. Kalau sudah siang, lampunya dimatikan, kordennya ditutup, terus dia berada dalam kegelapan tersebut. Dibikinnya dia minder, dibikinnya dia tidak percaya diri, dibikinnya dia untuk tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, dibikinnya dia dengan perasaan-perasaan yang macam-macam. Seperti ini jamaah, gangguan-gangguan jin, ciri-ciri gangguan-gangguan jin yaitu melemahnya hatinya, suka minder, suka menghayal, suka mengurung diri di kamar. Apabila ada di antara kita, di antara saudara kita, di antara keluarga kita yang seperti ini, maka bantulah dia untuk bangkit, bantulah dia untuk berubah, bantulah dia untuk memperbaiki diri. Jangan kita biarkan, karena kalau kita biarkan orang-orang seperti ini dalam keterasingannya, kesendiriannya, dia akan terus digoda oleh syaitan, dia akan terus digoda oleh bangsa jin, sehingga tidak lama kemudian mungkin akan terganggu sarafnya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri gangguan-gangguan jin pada diri manusia adalah cepat lesu, cepat merasa capek, dan kalau sudah beraktivitas itu mudah lelah dia. Disuruh begawi, disuruh kerja, alasannya macam-macam, capek katanya. Atau memang ketika dia bekerja dirinya, tubuhnya dibuat oleh syaitan, dibuat oleh bangsa jin tadi cepat capek, cepat letih, cepat lesu, sehingga ketika dia bekerja sendiri, beraktivitas sedikit, kadang-kadang dia sudah dibikinnya kecapean, kadang-kadang dibikinnya ngantuk, kadang-kadang dibikinnya lelah, kadang-kadang pokoknya dibikinnya seperti itu. Sehingga setiap kali bekerja selalu gagal. Setiap kali bekerja selalu gagal. Setiap kali ikut orang untuk bekerja, kadang-kadang tidak lama mengundurkan diri, berhenti dari pekerjaannya. Ini jemaah ya. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah termasuk ke dalam ciri-ciri seperti ini atau tidak gitu ya. Selanjutnya jamaah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 10 dulu. Nanti akan saya sampaikan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, dan 10 lagi. Mudah-mudahan walaupun kita bagi-bagi seperti ini tidak mengurangi niat kita untuk mempelajari gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Tetap semangat kita untuk mengetahui gangguan-gangguan jin pada diri manusia. Selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, sulit untuk konsentrasi atau fokus pada suatu tujuan. Sering gagal, sering terganggu pikiran, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk mencoba mencari suatu jawaban dari suatu masalah. Kadang-kadang ketika dapat ujian-ujian, dia langsung bingung, langsung panik dia, langsung tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Terus kalau dalam hal belajar misalnya, karena ada beberapa kasus yang kami tangani adalah ada anak-anak yang tidak konsentrasi dalam belajar, sukanya ketika belajar dia tidak bisa konsentrasi, ternyata itu merupakan gangguan-gangguan dari bangsa jin yang membuat dia tidak bisa konsentrasi dalam hal belajar. Begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada dirinya, baru ketahuan dalam dirinya ada gangguan-gangguan jin. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang terkena gangguan jin seperti ini kadang-kadang membuat si manusianya tadi kurang bisa untuk menerima pelajaran. Kadang-kadang ketika sudah diberikan penjelasan tetap tidak masuk. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kasus dia tidak bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bisa menghafal hadis-hadis. Ternyata di dalam tubuhnya, dalam dirinya ada gangguan-gangguan jin yang menghalangi
anak tersebut, orang tersebut tidak bisa menghafal Al-Quran. Surah Al-Fatihah aja kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang tidak bisa-bisa gitu. Begitu kita ruqyah, begitu kita terapi dengan ayat-ayat Al-Quran, baru ketahuan dalam dirinya ada jin yang memang menghalangi dia dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, menghalangi dia untuk bisa konsentrasi dalam pelajarannya, membuat dia sering gagal dalam meraih tujuan-tujuannya, terganggu pikirannya. Jadi ciri-cirinya adalah sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, merasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Merasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Misalnya, sering sakit kepala, sering pusing, sering berdengung di telinganya, sering kadang-kadang di atas pundaknya ini seperti memikul beban yang sangat berat gitu. Pokoknya sering merasa sakit yang tidak kunjung sembuh, yang kadang-kadang ketika sudah datang ke medis, berobat ke medis, sudah dikasih obat, tetapi tetap saja dia merasakan sakitnya tidak kunjung sembuh. Kadang-kadang kalaupun minum obat, sakitnya berhenti sebentar aja, sembuhnya sebentar aja. Begitu reaksi obatnya habis, kembali sakit. Sering kami dapatkan kasus-kasus seperti ini. Sakit kepala lah, sakit dada lah, sakit perut lah. Kadang-kadang juga merasa panas di bagian-bagian mungkin badannya, kakinya, ataupun pundaknya. Ketika kita tanya, sudah datang ke dokter belum? Sudah berobat ke dokter belum? Sudah guru ai, tapi tak kunjung sembuh. Kadang-kadang ketika habis minum obat, sembuh sebentar, setelah itu kambuh lagi guru. Kayak apa ini guru? Nah gitu. Nah begitu kita coba bacakan ayat-ayat Al-Quran, alhamdulillah baru ketahuan juga bahwa sakit yang diderita ini bukan sakit medis, tetapi merupakan gangguan-gangguan jin. Kita, kalau saya pribadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ada yang ingin atau minta ruqyah ke saya terlebih dahulu bertanya apa yang dikeluhkan. Apa yang dikeluhkan? Kalau seandainya yang dikeluhkannya sakit kepala, sakit perut, ataupun sakit-sakit yang lain, saya tanyakan, sudah datang ke dokter atau belum? Sudah diperiksakan atau belum? Nah, kalau katanya sudah guru, tapi belum sembuh-sembuh, ayo, baru saya mau coba untuk ruqyah. Tapi kalau seandainya dia katakan saya belum ke dokter dulu, kata saya coba dulu ke dokter. Mungkin memang sakit medis gitu. Jadi seperti itu saya. Tapi kalau seandainya dia mau coba ruqyah dulu baru ke dokter, silahkan aja. Artinya tetap kita mengambil atau mencari pengobatan-pengobatan itu dengan berbagai macam cara, selama cara-cara itu tidak mengandung kemusyrikan, tidak menjerumuskan kita pada jurang kemusyrikan, gitu ya. Jadi ikhtiarnya tetap jalan ke secara medis ataupun secara ruqyah syariah ataupun tibun nabawi yang lain seperti bekam, fasdu dan lain sebagainya. Gitu jamaah ya. Jadi tetap kita melakukan terapi-terapi yang memang disyariatkan, diperbolehkan selama tidak melanggar rambu-rambu akidah seperti itu. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang suka memandang remeh kegiatan-kegiatan ibadah atau lupa atau kadang-kadang malas untuk berzikir kepada Allah. Suka memandang remeh. Memandang remehnya itu gini. Sudah azan ini. Sudah sampai masuk azan Isya misalnya atau masuk azan zuhur. Tapi dianggapnya remeh, nanti aja. Nanti aja sholatnya. Sebentar lagi, 15 menit lagi dah. Setelah selesai 15 menit, tambah lagi setengah jam. Akhirnya
tidak terlaksana. Godaan-godaan bangsa jin kepada manusia kadang-kadang memang seperti ini. Mencoba si manusia tadi, menggoda manusia tadi untuk meremehkan ibadah. Kadang-kadang dibisikkan, nanti aja, zuhurnya masih lama. Zuhur ke asar waktunya sangat panjang. Apalagi sholat isya. Kadang-kadang sholat isyanya itu ditunda-tunda sampai lama gitu. Walaupun memang untuk waktu sholat isya bisa kita laksanakan menjelang tengah malam tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau kita laksanakan setiap waktu-waktu sholat itu di awal waktu gitu. Jangan kita tunda-tunda, jangan suka menunda sholat. Karena kita tidak tahu jamaah. Ketika kita menunda sholat, barang 5-10 menit, pas pada saat itu Allah tentukan takdir atau ajal kita. Pada saat kita menunda 5 menit, waktu sholat isya misalnya. Pas pada saat itu juga Allah takdirkan, Allah suruh malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Akhirnya apa? Lewat kita terhadap sholat isya yang sudah ditentukan waktunya. Lewat waktu sholat zuhurnya, lewat waktu sholat asarnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan diremehkan, jangan meremehkan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah. Terutama wanita juga ya. Wanita ini kan ada masa-masanya mereka merasakan atau mendapatkan tamu bulanan gitu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi wanita-wanita hendaknya betul-betul untuk menjaga waktu-waktu sholatnya. Karena khawatir ketika menunda-nunda sholat, pas pada saat kita menunda sholat tersebut datang masa haidnya, datang masa menstruasinya, sehingga tidak bisa kita melaksanakan ibadah sholat tersebut di awal waktu, atau kita tertinggal melaksanakan sholat tersebut seperti itu. Jadi hendaknya tetap kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita meremehkan waktu-waktu sholat misalnya. Baca Quran begitu juga. Jangan kita remehkan. Nanti aja. Belajar Al-Qurannya kalau sudah tua, kalau sudah kai-kai, kalau sudah nenek-nenek, atau kalau sudah umur sekitar 50 tahun baru belajar Al-Quran. Jangan jamaah. Jangan seperti itu. Ketika kita masih ada waktu, mulai sekarang misalnya, ayo belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, atau rutinkan membaca Al-Quran bagi kita yang sudah bisa. Jangan kita tunda-tunda, apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan menunggu tua. Karena kalau kita mau belajar Al-Quran menunggu masa tua kita, lidah kita ini agak sulit untuk mengucapkan makharijul huruf. Akan sulit untuk mengucapkan huruf-huruf ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, guru, kalau kita membaca Al-Quran tapi dengan tulisan Latin bolehlah? Kalau saya pribadi mengatakan jangan. Hendaknya kita membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang dari tulisan-tulisan Arabnya langsung, dan itu pun kita harus berguru atau mempunyai guru. Kenapa harus kita belajar Al-Quran itu harus ada gurunya? Kenapa kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tulisan Latinnya? Karena gini jamaah, misalnya saya contohkan nih, antara huruf zal, jim, zai, lo, itu beda pengucapan, beda melafazkannya. Kalau kita membacanya tadi dari tulisan Latin, maka bacaannya pun sama semua gitu. Ja, tidak ada zal, tidak ada zai, tidak ada zo, sama tulisannya, sama penyebutannya kalau kita membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dengan tulisan Latin. Apalagi tidak ada gurunya. Mengucapkan huruf tha, sin, shin, sod, beda. Kalau di tulisan Latin sama tuh tulisannya. Sehingga kadang-kadang kalau saya sering memperhatikan orang-orang yang membaca Al-Quran, kadang-kadang dalam penyebutan makharijul hurufnya,
kadang-kadang sama semuanya. Antara huruf sa, sin, shin, sod, zal, zai, jim, apalagi zo, sama. Maka dari itu harus punya guru kita dalam ketika kita akan atau ingin mempelajari Al-Quran. Insya Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang saya akan membahas tentang mukjizat Al-Quran dan keutamaan kita untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dan mempelajari Al-Quran dan kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan insya Allah akan saya sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan pian sabar dalam mengikuti kajian-kajian yang ulun sampaikan inilah. Mudah-mudahan pian sehat sabarataan dan kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam majelis-majelis ilmu dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah nanti. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.